Halo semuanya, terima kasih Kak Imelda untuk perkenalannya untuk saya ya. Teman-teman gimana ini? Gimana hari-hari ini? Semoga pagi ini kita semua berada dalam keadaan yang sangat sehat, jasmani dan rohani ya. Teman-teman, ada hal yang ingin saya syukuri di sini ya. Nah, teman-teman lihat ini. Di sini ada saya menemukan gambar ini ya. I'm grateful for, wah ternyata banyak sekali ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita tuh nggak merasa, kadang-kadang pernah ya ada satu masa mungkin kita itu ngerasa kita ngalamin bad day gitu ya. Kita tuh ngerasa susah untuk mengucapkan syukur gitu. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kita bisa sebenarnya kita tuh bisa bersyukur untuk banyak hal, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar ya. Teman-teman, saya sangat bersyukur sekali ya untuk kesempatan yang diberikan oleh sistem kepada saya sekali lagi ya untuk saya bisa sharing, saya bisa berbagi pengalaman saya dengan TR nanti. Dan saya ini sangat bersyukur sekali teman-teman karena saya setelah 20 tahun saya seperti putri tidur ya teman-teman ya. Saya dipertemukan kembali dengan sebuah lingkungan yang sangat positif lewat New Skin dan ST. Sehingga hari ini dan 3 tahun terakhir ini saya benar-benar merasa apa yang tertidur ya, bakat-bakat saya dulu ya. Jadi mungkin sebagai gambaran ya, dulu itu saya tuh sebelum menikah saya tuh seorang guru TK teman-teman ya. Pada masa muda saya itu sangat aktif berorganisasi ya, maupun di OSIS maupun di gereja. Aktivitas saya itu selalu padat, tetapi ketika setelah menikah, saya merasa ya saya fokus di keluarga. Tetapi lingkungan ini seperti membangkitkan kembali apa yang sempat terhilang atau terkubur ya selama sekitar 20 tahun. Oke, konon teman-teman ya, orang bilang kalau nggak kenal maka tidak sayang. Saya yakin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah mengenal saya, ya mungkin ada juga yang masih belum terlalu mengenal. Karena saya ini ingin selalu disayang, ya saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Nah, nama saya Foni Kisworo, usia saya 50 tahun ya. Saya seorang istri, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. 2 anak saya sudah beranjak dewasa ya. Yang kecil ini masih 8 tahun. Nah, ini berikut transformasi saya bersama TR90. Nah, ini teman-teman ya. Benar seperti kata MC tadi ya, saya itu dulu nggak merasa butuh TR90 teman-teman ya. Saya cuman waktu itu saya diinformasikan mentor saya cuman bilang, saya pakai TR90 nanti jadi tengkorak berjalan gitu ya. Tapi ternyata teman-teman lihat ya, memang badan saya kurus gitu ya. Tapi walaupun saya kurus, nah ini teman-teman lihat ya, saya masih bisa mendapatkan manfaat dari TR90 loh ya. Nah ini dia teman-teman kalau lihat di area perut saya itu jadi agak six pack ya. Jadi kayak roti kasur kata teman-teman saya gitu ya. Dan bahkan setelah 2 tahun program, saya tidak badan saya tidak kembali seperti yang dulu gitu ya. Tetap langsing. Nah, ini tampak depan, tampak sampingnya bagaimana? Nah, ya sama seperti yang dikatakan tadi, yang diceritain MC tadi ya. Tuh, perut saya buncit teman-teman. Benar nih ya, perut saya memang benar-benar buncit ya. Jadi eh, nggak berasa loh, ini saya nggak berasa loh teman-teman kalau buncit ya. Tetapi saya bersyukur sekali saya bisa ketemu dengan TR90 sehingga akhirnya saya tuh tahu keadaan saya yang sesungguhnya. Ya, kemudian bahkan di tahun 2000 di 2 tahun kemudian ya baru saja saya juga take foto ini ya, dan teman-teman tahu perut saya itu dulu sebelum program saya 74 cm teman-teman ya. Setelah selesai program lingkar perut saya menjadi 64 dan hari ini perut saya mencapai 60 sampai 61 teman-teman ya. Keren nggak? Keren. Nanti keren nggak? Keren. Benar ya? Nah, jadi ini yang membuat saya sangat bersyukur sekali teman-teman ya. Saya ketika foto dengan keluarga dengan teman-teman itu saya nggak pede ya. Oke, saya lanjut. Ya, kalau kita lihat teman-teman ya TR90 ya. TR90 ini apa sih teman-teman ya?
Mungkin sebagian kita terbiasa dengar TR90 itu ya, TR90. Nah, sebenarnya TR itu singkatan dari transformation, perubahan. Perubahan, transform your life in 90 days. Nah, 90 ini ada maknanya ya, bukan kode ajaib teman-teman ya. Tetapi para ilmuwan kita, para saintis New Skin itu sudah merancang sedemikian bahwa di dalam 90 hari kita para pengguna program ini akan mengalami sebuah perubahan ya. Perubahan apa teman-teman? Wah, yang pasti teman-teman bisa lihat ya dari MC tadi, dari saya ya. Yang pasti kita akan mengalami banyak perubahan ya. Baik perubahan secara fisik maupun secara kebiasaan, bahkan teman-teman kalau teman-teman menjalankan bisnisnya, nah kita akan merasakan menikmati sebuah perubahan kehidupan. Lanjut ya. Nah, kita lihat teman-teman sekarang apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini teman-teman ya, saya mendapatkan data ya. Ini obesitas di Indonesia itu pada tahun 2023, nah, diketahui hampir seperempat penduduk ya, sebanyak 23,4% penduduk dewasa ya, seperempat penduduk dewasa di Indonesia itu mengalami obesitas. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya. Teman-teman begitu keluar rumah, ibu-ibu yang mungkin yang belanja di tukang sayur ya, lihat kiri, lihat kanan, sudah pasti teman-teman akan melihat entah bapak, entah ibu-ibu, entah itu anak-anak, entah remaja, entah dewasa, itu semua sudah mulai mengalami obesitas. Kita lihat di range ini ya teman-teman ya, yang namanya tingkat obesitas ya, itu banyak terjadi tuh di area-area terutama ya sangat tinggi itu di area-area usia 30-an ya menjelang 30, dan itu adalah usia-usia fase-fase orang mulai bekerja ya, berumah tangga ya. Nah, di sini kita lihat bahkan kalau dilihat dari range ini teman-teman bisa lihat perempuan lebih tinggi ya, lebih tinggi tingkat obesitasnya dibanding laki-laki. Tetapi secara keseluruhan itu sama. Kalau dulu teman-teman ya, kita sering dengar orang itu gemuk, orang itu gendut itu ya. Itu karena apa? Karena bentuk badannya. Benar nggak teman-teman ya? Kalau dulu kita sering kali di apa namanya? Kita itu sering kali diukur ya BMI-nya berapa. BMI itu berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Di situ ditentukan kita itu mengalami obesitas atau kekurangan gizi ya. Tetapi hari ini itu tidak cukup dengan yang namanya BMI, teman-teman ya. Yaitu nah, ternyata yang penentu kita obesitas atau tidak itu ditentukan dari lemak tubuh kita ya. Untuk perempuan kita lihat di sini begitu angka obesitas kita 32%, di atas 32% sudah dikatakan sebagai obesitas ya. Juga laki-laki 30% sudah dikatakan apa namanya obesitas juga ya. Begitu juga dengan yang namanya lemak visceral. Nah, lemak visceral ini adalah lemak yang mengelilingi organ-organ kita ya. Dan itu biasanya kalau berlebihan bisa meningkatkan resiko serangan jantung, tekanan darah tinggi dan diabetes. Untuk perempuan ya, resiko tinggi hati-hati 4 level ya, untuk laki-laki 8 level, harus segera berhati-hati. Bagaimana kita bisa tahu komposisi badan kita? Jangan lupa Om Ron jawabnya ya. Berikutnya kita lihat nih teman-teman. Kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, ada sebuah riset ya yang menjelaskan bahwa ternyata pada saat badan kita mengalami penuaan ya, level ya, jumlah lemak di dalam tubuh juga semakin meningkat. Kita lihat di sini ya, usianya yang mulai dari usia sekitar 15 ya, 15 itu sudah mulai mengalami peningkatan pelan-pelan ya. Naik lemak, jumlah lemak naik itu pelan-pelan teman-teman, nggak langsung dor gitu ya, pelan-pelan. Kenapa? Karena ternyata sini seiring dengan yang namanya metabolis tubuh kita yang menurun, juga jumlah otot yang menurun. Bahkan ya, kalau ditambah semua ini ya, kalau dikumpul-kumpulkan ya, di range usia mulai dari usia 20 tahun sampai 40 tahun. Kalau di total-total kita itu mengalami penurunan otot itu sebanyak 40%.
Luar biasa teman-teman ya. Makanya kok kan teman-teman lihat banyak orang tua itu semakin tua jalannya semakin pelan-pelan ya. Nggak bisa sat gitu teman-teman ya. Timi dan dokter selalu berkata hati-hati jangan sampai jatuh kan ya. Nah, dan dua hal ini itu menyebabkan jumlah lemak di dalam tubuh kita semakin meningkat. Dan ini teman-teman perhatikan ini benar-benar menjadi sebuah gambaran ya bahwa ternyata memang gemuk itu adalah sebuah proses penuaan ya. Sejak waktu kita mulai patokannya seperti tadi ya, mulai kita SMA ya mulai menggemuk ya, bahkan yang mulai menampak ketika kita selesai kuliah itu semakin hari semakin menggemuk. Dan kegemukan seperti yang kita lihat tadi ya, kegemuk sebagai seperti data yang tadi saya sampaikan, kegemukan sekarang adalah wabah global, nggak cuma di Indonesia teman-teman, ini juga terjadi di seluruh dunia. Ya. Kemudian berikutnya, apa sih akibatnya kalau kita berlebihan lemaknya? Nah, jadi hampir semua penyakit teman-teman itu disebabkan oleh lemak, ya. Body fat yang tinggi, yang jelas yang secara fisik ya, yang pasti tidak mengalami percaya diri. Tuh banyak nggak teman-teman kalau pada saat kita foto bersama, nah untuk teman-teman yang mungkin berbadan lebih besar dari kita seringkali bersembunyi ya di balik badan-badan teman-teman yang kurus ya. Kemudian belum lagi masalah metabolik seperti hipertensi, gula darah, kolesterol dan sebagainya. Bahkan terjadi yang namanya penyumbatan pembuluh darah ya. Kemudian ada batuk empedu. Kemudian mudah emosi ya, moodnya mudah berubah, kemudian mengalami asma ya. Juga terjadi bisa mengalami kanker, kista, dan miom. Resiko yang sangat tinggi. Kemudian perut membuncit dan sehingga susah mencari baju ya. Kemudian juga mengalami yang namanya sakit tumit ya, sendi-sendi, sulit tidur, ya, mendengkur, ngorok gitu ya. Kemudian juga untuk perempuan ya menstruasi mulai jadi kacau, tidak teratur, bahkan bisa sampai berapa bulan nggak menstruasi, kemudian menstruasi kacau semua. Dan ini teman-teman ya, ini yang sering kita juga lihat ya bahwa semakin body fat seseorang tinggi, itu rasa laparnya semakin tinggi, semakin pingin makan ya, bahkan bisa mengalami yang namanya MA. Nah, ini saya pilih satu yang paling menjadi sesuatu yang menakutkan teman-teman ya, penyakit jantung dan stroke. Saya tidak akan membahas secara medisnya teman-teman ya. Cuma yang saya tahu penyakit jantung dan stroke ini sudah saya lihat lewat teman-teman saya ya. Saya cukup sedih teman-teman karena dalam bulan ini bisa dikatakan saya mendengarkan kabar 3 sampai 4 orang suami dari teman saya itu meninggal karena serangan jantung. Seperti yang sempat Emi ceritakan beberapa waktu yang lalu, suami teman saya ya, salah satu orang yang terkenal di negara kita ya, itu adiknya itu meninggal pada saat naik sepeda teman-teman ya, karena terkena serangan jantung. Belum lagi ada lagi teman saya itu posisi duduk ya, kemudian jatuh ya. Dan ada beberapa waktu yang lalu teman saya juga teman-teman di Surabaya waktu nyetir mobil tiba-tiba jatuh. Belum lagi suami dari gurunya anak saya itu juga waktu bermain bulu tangkis jatuh. Ini soal penyakit jantung. Yang stroke saya juga menemukan teman-teman ya, teman suami saya itu juga stroke ya. Begitu stroke terjadi, semua kehidupan menjadi keluarga menjadi kacau semua. Suami dari guru anak saya juga mengalami stroke teman-teman, stroke ketiga pada saat nyetir mobil sehingga mobilnya itu terbalik dan sudah 5 tahun beliau itu mengalami stroke. Bahkan teman sepelayanan saya juga mengalami stroke sehingga mengakibatkan matanya buta. Dan ini terus terang membuat sesuatu yang menyedihkan. Benar nggak teman-teman? Kalau kita bisa mencegah ya supaya hal ini tidak terjadi, kenapa kita nggak berusaha? Kalau kita sudah tahu bagaimana cara ya supaya kita bisa menolong teman-teman, memberikan harapan yang lebih baik, mengingatkan teman-teman kita, kenapa kita tidak memberitahukannya? Oke. Sebenarnya apakah semua orang itu ingin sakit? Enggak ya kan teman-teman ya. Saya yakin semua orang nggak ada yang nggak ingin sehat.
Semua orang berusaha mencari cara untuk mengurangi berat badannya. Karena saya yakin semua orang tahu ya, kalau yang namanya berat badannya nambah itu sudah jelas tidak sehat. Ya, ini biasanya ada beberapa orang-orang yang sering yang usaha yang sering kali dilakukan oleh banyak orang ya. Ada 1 sampai 10 ya, ada lagi yang saya tambahin ya teman-teman, yang 11 itu yang sekarang lagi marak, yaitu IF, intermittent fasting. Ya, saya nggak akan jelaskan ini satu-satu ya, tapi saya kasih gambarannya aja. Ya, untuk olahraga teman-teman ya, saya punya satu teman ya di Australia ya. Teman saya itu rajin sekali olahraga, seminggu 3 kali nge-gym teman-teman ya. Seminggu 3 kali dan selama durasinya 3 jam. Ya, mulai dari kardio, angkat beban, juga sauna teman-teman ya. Tetapi tahun lalu saya ketemu dengan beliau ya, badannya tetap nggak bisa slim ya, tapi dia bilang ototnya kuat seperti gitu. Tetapi bersyukur teman-teman ya, beliau mengambil keputusan untuk TR90 ya, sehingga hanya dalam waktu 3 bulan teman saya di Australia itu benar-benar bisa mendapatkan body yang diinginkan. Jadi sebenarnya olahraga itu bisa membantu nggak? Enggak. Saya ada teman satu lagi juga yang suka apa namanya aerobik, dia suka sepeda, dia suka lari. Kalau ikut lari ya 10K, 5K itu di mana-mana dikejar sama teman sama dia ya, dia ngumpulkan medalinya katanya. Saya tanya, "Kenapa kamu kok segitunya ya olahraga?" Dia bilang, saya ini suka makan ya, kalau saya tidak olahraga, badan saya cepat menggemuk." Nah, itu teman-teman. Tetapi apakah itu benar-benar efektif menyelesaikan masalah? Enggak, ya karena badannya teman saya ini masih tetap bentuknya tidak shaping teman-teman ya. Untuk kontrol makan, ini saya juga menemukan sebuah teman saya ya, dia memilih ya memilih kontrol makannya, kemudian juga skip meal ya, dia tidak makan ya. Akibatnya apa teman-teman? Badannya lemes. Udah lemes ada yang sampai masuk rumah sakit karena sakit MAH ya. Ini ada juga orang yang zaman dulu mungkin ya, banyak pakai cara bungkus dingin dingin dan panas. Tapi berapa tahun yang lalu marak juga teman-teman ya. Ini diaplikasikan pada saat kalau teman-teman lihat orang yang lari pagi ya, kadang-kadang lari siang-siang ya, pakai jaket parasit yang supaya keringatnya gobis keluar. Itu banyak sekali orang berpikir kalau habis olahraga, oh keringatnya keluar semua tuh bangga sekali teman-temannya. Waduh keringatnya keluar tuh badan segar. Oh iya benar badan segar. Mereka merasa oh badannya lebih slim. Tetapi apakah benar bisa efektif menyelesaikan masalah berat badan? Enggak teman-teman, karena ketika minum air badannya kembali menggemuk ya. Ini juga ada yang namanya bulimia. Bulimia itu seperti yang almarhum Lady Diana ya, yang alami. Maaf. Nah, ya, jadi beliau makan supaya karena pingin makan tapi tidak pingin gemuk, disogok-sogok gitu ya teman ya, disogok sehingga makanannya dikeluarkan kembali. Nah, apakah ini menyelesaikan masalah? Tidak, justru malahan jadi kekurangan gizi ya, karena kalau kita muntahkan itu kan semua makanan keluar ya. Kemudian suntik kurus ini saya pernah dengar juga, kalau suntik kurus ini saya pernah dapat cerita teman saya itu apa namanya ikut program di klinik-klinik kecantikan ya. Nah, itu kan per area ada biayanya ya teman-teman ya. Nah, apakah itu menyelesaikan masalah? Enggak, benar enggak? Benar ya teman-teman ya, enggak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Kita disuntik mungkin ya, badan kita ini kan lemak ya. Kalau disuntik tangannya sekian juta, tangan kiri kanan sekian juta. Nah, perutnya, pahanya, lehernya, ya kan? Nah, nanti kalau nggak jaga makan gemuk lagi. Nah, apakah menyelesaikan masalah? Enggak, ya. Kemudian ada sedot lemak. Ini juga parah ya, Pak. Sekarang marak juga dan beresiko apa? Kematian. Kemudian ada teh pelangsing. Teh pelangsing ini saya juga ada teman ya, itu dia bilang kalau minum teh pelangsing itu harus lihat-lihat waktunya. Waduh, kalau nggak gitu bahaya karena sebentar-sebentar ke kamar mandi, sebentar-sebentar ke kamar mandi. Ada pil pelangsing yang juga chemical ya teman-teman. Apakah ini semua menyelesaikan masalah? Enggak ya, karena begitu dihentikan bisa rebound lagi. Begitu juga ketogenik ya, ini juga berbahaya untuk efek sampingnya. Untuk intermittent fasting itu yang sekarang lagi marak juga seperti itu ya. Apakah baik? Baik ya, karena sebenarnya memang tubuh kita itu juga harus mengalami puasa dalam jangkauan yang normal. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memilih sampai jendela makanya 18 jam, 20 jam kayak gitu ya teman-teman ya. Apakah bisa dilakukan seumur hidup? Enggak.
Begitu selesai intermittent fastingnya tidak dilakukan, badan akan kembali rebound. Jadi apakah sebenarnya cara-cara ini efektif? Enggak, teman-teman ya. Jadi sebenarnya transformasi itu bukan hanya penurunan berat badan, tapi perubahan pola hidup. Ya, lanjut. Nah, jadi kalau kita melihat basic ya, dasar dari kalau kita ingin mengelola berat badan kita lihat basic ya. Ini rumus matematikanya teman-teman ya. Berat badan kita itu adalah terdiri dari berat otot, berat air, tulang, dan lemak. Ya, bayangkan kalau ototnya turun, nah pasti ada penyakit-penyakit lain yang timbul ya. Berat air turun, kita dehidrasi teman-teman ya. Nah, jangan sampai tulangnya yang turun teman-teman ya, roboh kita. Nah, yang paling benar adalah apa? Kita harus fokus pada penurunan lemak ya, berat lemak ini ya. Terutama apa? Lemak visceral seperti yang ada di gambar ini teman-teman ya. Lemak yang ada di area perut ini harus kita turunkan ya. Nah, berikutnya. Nah, apa sebenarnya kalau kita tadi melihat ya teman-teman ya, dari sekian cara tidak efektif. So, apakah ada cara yang efektif? Sangat sangat ada caranya teman-teman. Kabar baiknya adalah ini dia. Nah, It's Lock adalah jawaban, satu-satunya jawaban untuk kita mengatasi, untuk kita mengelola berat badan kita. Ya, kalau kita masih ingat teman-teman, ya apa sih It's Lock itu ya? It's Lock yang ngunci usia ya. Nah, It's Lock ini sebuah teknologi yang sangat luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena It's Lock ini sebuah teknologi yang bekerja di level genetik kita, di level DNA kita. Jadi ekspresi genetik kita itu bisa diutik-utik seperti kembali pada saat masih muda. Nah, kenapa teman-teman? Ternyata karena kalau kita masih ingat tadi ya yang saya ceritakan tadi di depan ya, pada saat kita menua, metabolisme kita turun, otot kita turun. Jadi sebenarnya yang menjadi solusi untuk pengaturan berat badan itu adalah apa? Kita harus kembali muda. Bukan umurnya ya teman-teman ya, tetapi apa? Sel-sel tubuh kita harus kembali dimudahkan. Jadi jangan yang sering kali kita lakukan, teman-teman kita yang lakukan, yang teman-teman di luar sana yang sering melakukan ya, termasuk kita dulu mungkin ya. Nah, seringkali kita itu seperti dua bapak ini ya. Ada keran bocor, oh banjir, 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 banjir. Lupa nggak sadar kalau yang menyebabkan banjirnya itu karena kerannya rusak, teman-teman. Jadi kalau kerannya diperbaikin bisa bisa apa namanya? Bisa menyelesaikan masalah enggak soal banjirnya itu? Bisa ya. Edgelock ini juga begitu teman-teman. Edgelock ini juga mentarget pada sumber penuaan kita. Nah, apa saja yang dibuat mudah, teman-teman? Ini dia. Nah, kenapa saya katakan ini adalah teknologi ini adalah satu-satunya solusi? Ini tadi yang saya katakan. Edgelock ini merupakan suplementasi alami, teman-teman ya, catat ya. Suplementasi alami berdasarkan inovasi tingkat yang tinggi, bukan ecek-ecek teman-teman ya. Kenapa kok dikatakan inovasi tingkat tinggi? Karena dia bisa memperbaiki ekspresi genetik kita. Ya, di luar sana ada nggak yang bisa memperbaiki ekspresi genetik? Nggak ada. Bisa nggak mengembalikan? Nggak bisa. Ini seperti yang saya katakan tadi ya. Pada saat penuaan, ya metabolisme kita melambat, kemudian otot kita juga turun sehingga menimbulkan penumpukan lemak. Nah, teknologi ini menjawab teman-teman menjawab riset ya yang dilakukan oleh para saintis di luar sana, di luar New Skin ya tentunya ya. Nah, di sini kita lihat yang teknologi ini bekerja mengembalikan fungsi metabolismenya kita yang menua menjadi seperti kita waktu masih muda. Kemudian otot kita juga. Dan luar biasanya kalau teman-teman perhatikan ya, saintis kita ini bisa melihat sesuatu yang lebih penting lagi ya, nggak cuma dari tidak cuma dari metabolisme lemak dan ototnya, tetapi ada satu hal yang penting lagi yaitu kontrol nafsu makan. Teman-teman nyadar nggak kalau anak kecil itu ya, kalau makan ya kenyang ya, kemudian teman-teman kasih makanan lagi pasti nggak mau. Kita lihat bayi ya, bayi itu kalau minum susu ya minum pakai dot misalnya ya, pakai dot. Nah, kalau udah kenyang apa yang terjadi? Gumoh ya, muntah
Itu kalau masih kecil. Tapi apa yang terjadi kalau kita sudah mulai dewasa, sudah mulai tua? Nah, terutama kita bisa lihat pada waktu acara pesta prasmanan. Nah, ini dia ya Natal ini ya. Natal Desember ini kan banyak nih ya acara-acara makan-makan ya. Nah, kita bisa lihat di sana. Kadang tuh orang bisa makan banyak, nambah lagi kok bisa? Karena kontrol nafsu makannya sudah dol teman-teman ya. Ini berhubungan dengan yang namanya hormon leptin dan grelin ya. Jadi nggak bisa ngontrol lagi, makanya bisa banyak ya. Berikutnya, nah kok bisa ya teman-teman ya, yang namanya teknologi ini kok bisa secanggih itu. Nah, nggak salah teman-teman, saking canggihnya teman-teman ya, sampai yang namanya Discovery Channel itu ngeliput loh teman-teman ya, meliput teknologi anti aging ini ya sebanyak 2 kali. Dan perusahaan kita ini ya, perusahaan Nu Skin ini adalah perusahaan anti aging pertama yang diliput oleh Discovery Channel. Keren apa keren teman-teman? Jangan diam semua. Ayo kasih komentar dong. Keren apa keren? Ya, ini dia. Terus kira-kira siapa di balik ya? Siapa saintis siapa ya yang di balik teknologi ini? Kok bisa sekeren itu? Kok bisa canggih seperti itu? Ya jelas teman-teman lihat aja tuh ya. Dewan Penasihat Ilmiah Nu Skin itu siapa saja? Nih teman-teman lihat ini. Backgroundnya teman-teman ya terdiri dari multidisiplin ilmu dan kelas dunia ya. Jadi bukan lulusan yang universitas yang kecil-kecil itu bukan, juga bukan para saintis yang masih masih baru-baru gitu teman-teman ya. Tetapi teman-teman lihat ini benar-benar kelas dunia loh ya. Di sini ada pioner in cancer genetik, ada bapak antioksidan juga di sini ya. Ada pioner in aging research ya, ada pioner in green tea, Harvard dermatologist, pioner in natural product, father of oral contraceptive, pioner of dan sebagainya. Banyak. Jadi teman-teman, kenapa TR90 itu bisa sangat secanggih itu, bisa sekeren itu ya? Kenapa? Karena yang membuat ini juga orang-orang keren, orang-orang yang sangat luar biasa, yang saya yakin kita tuh tidak akan pernah bisa ya, yang bertemu ya dengan orang-orang yang secanggih ini gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, teman-teman bangga nggak? Mungkin teman-teman yang sudah menggunakan TR90, bangga nggak? Ternyata produk TR90 ini yang bikin itu bukan sembarangan teman-teman ya. Nah berikutnya, nah sekarang saya langsung masuk ke produknya. Apa sih yang dibuat? Gitu ya. Kalau tadi saya bilang apa namanya dasarnya ya, dasar berpikirnya. Sekarang kita masuk ke produknya. Nah TR90 ini disebut sebagai nutrisi 90 hari, bukan obat teman-teman ya. Nutrisi ya. Dan ini benar-benar berdasarkan dari teknologi dari research Edgelog yang bekerja di level ekspresi genetik. Dan luar biasanya produk ini juga merupakan representasi dari dasar pemikiran tadi ya, metabolismenya diperbaikin, ototnya diperbaiki, juga yang namanya kontrol emosinya, semuanya itu benar-benar dikontrol semua. Keren apa keren teman-teman? Keren apa keren teman-teman? Keren ya. Nah, makanya nggak salah teman-teman. Saking kerennya ya, di Singapura itu mendapatkan penghargaan nomor 1 ya sebagai brand untuk pengelolaan berat badan selama 5 tahun berturut-turut ya. Di Malaysia juga, bahkan di Korea juga loh teman-teman ya. Keren kan? Kita lihat satu-satu ini. Nah, ada apa saja di dalam itu, ada jumpstart, ada kontrol, ada kompleks ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini semua nih barang-barang langka ya, barang-barang makanan-makanan sayur-sayuran, buah-buahan ya. Yang mungkin yang saya yakin kita tidak bisa mendapatkannya di Indonesia, bahkan di luar sana saya yakin tidak mungkin bisa teman-teman tuh bisa mendapatkan semuanya ini. Jadi ini benar-benar sudah dipikirkan oleh saintis kita dengan sangat luar biasa ya untuk membantu menunjang metabolismenya kita ya, mengendalikan nafsu makan kita, mengurangi rasa lapar dan menjaga massa otot selama slimming dan menunjang pembakaran lemak. Nah,
Jadi benar-benar yang saintis kita itu benar-benar memikirkan sebegitu detailnya dengan memberikan efek ya, manfaat yang luar biasa. Selain itu ada lagi teman-teman yang namanya life pack dan dream shake. Life pack ini sangat luar biasa juga teman-teman ya. Ini kalau di luar sana ya, orang itu bingung dengan yang namanya mikronutrisi ya. Mungkin orang itu kalau makronutrisi itu kita ngomong soal karbohidrat, lemak dan sebagainya ya, makanan-makanan. Tetapi kalau soal kandungan, soal mikronutrisi, berapa banyak sih kita tuh bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita, kebutuhan mikronutrisi kita seperti zinc ya. Sekarang di luar sana marak tuh orang minum K3 ya, zinc, magnesium ya. Tetapi mereka hanya range-nya seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan di life pack itu semuanya itu ada, lengkap sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sehingga dipastikan selama kita program itu kita tidak akan menjadi lesu, kita tidak akan menjadi sakit ya, tetapi kita semakin strong, kita semakin kuat, kita semakin berstamina ya. Bahkan teman-teman lihat trim shape-nya di sini ya, tim shape-nya dari TR nanti ini sangat luar biasa. Kenapa teman-teman? Karena trim shake ini pengganti makanan ya. Di luaran sana tuh banyak nggak protein, whey protein yang dijual banyak teman-teman ya. Tapi apakah komposisinya bisa selengkap trim shake kita? Enggak ya. Karena apa? Trim shake kita itu baik sudah mengandung 9 asam amino ya, kemudian mengandung leusin ya, vitamin mineral yang sangat lengkap, whey proteinnya kualitas tinggi ya, dan kalorinya hanya 210. Dan yang luar biasanya teman-teman, trim shake ini kalau digunakan pada saat kita program, dia akan membantu pembakaran lemak, nggak cuma naikkan massa otot. Kalau protein di luar sana itu hanya teorinya menaikkan massa otot katanya ya. Tapi kalau trim shake kita itu tidak hanya menaikkan massa otot tetapi juga membantu pembakaran lemak saat kita tidur. Keren apa keren teman-teman? Keren kan? Keren. Berikutnya ya. Nah, jadi benar teman-teman ya, TR nanti ini bukan sembarang suplemen, bukan sembarang suplemen ya, bukan suplemen yang nggak sama di luar sana. Kenapa? Karena TR90 itu perusahaan kita ini teman-teman yang perusahaan suplemen yang pertama yang terdaftar di PDR. Jadi semua produk-produk yang ada di TR90 ini juga ada di buku PDR. PDR itu apa sih? PDR itu buku referensi obat-obatan dan suplemen ya yang boleh dikonsumsi di Amerika sana teman-teman. Jadi nggak sembarangan boleh di sana tuh nggak sembarangan ya kita asal minum suplemen atau segala macamnya. Tapi kalau di sana kan mungkin itu obat, biasanya obat yang ditaruh di sana. Tetapi TR nanti itu kan suplemen ya, itu juga bisa masuk di PDR. Itu nggak gampang loh teman-teman ya. Kemudian juga melewati tahapan 6S proses quality-nya ya. Apa sih 6S quality itu? Jadi kalau ini adalah sebuah standar ya, standar dari produksi di dunia farmasi ya, produksi di bidang farmasi yang tertinggi ya. Kalau obat-obatan yang kita minum biasanya itu mencapai 2S atau 4S ya. Tetapi suplemen kita ini mencapai 6S. Keren apa keren? Keren. Makanya teman-teman ya kaget ya, enggak kaget saking kerennya itu bisa mendapatkan penghargaan di Singapura selama 6 tahun berturut-turut. Nomor 1 loh teman-teman ya. Jadi nomor 2 dan 3 itu mungkin bisa, tetapi kalau nomor 1, nah ini pasti luar biasa ya. Di Korea juga loh teman-teman sudah 2 tahun ya. Kemudian di Malaysia 7 tahun berturut-turut. Keren apa keren? Keren kan teman-teman ya. TR nanti memang luar biasa. Nah, teman-teman biasanya banyak nggak yang nanya, aman apa enggak? Ya ada terdaftar di BPOM apa enggak ya? Oh ya jelas ada teman-teman, di PDR aja ada kok, apalagi di BPOM. Benar enggak? Kemudian ini, nah kalau di negara kita ya, nah banyak teman-teman kita ya dari kaum Muslim ya akan bertanyakan apakah halal. Sangat halal teman-teman bisa tunjukkan ya isinya kandungannya itu tidak ada kandungan yang melanggar dari ajaran agamanya mereka ya. Justru di dalamnya semuanya itu herbal semua natural ya.
dari daun-daunan dan dari buah-buahan, ya. Berikutnya, nah, tidak akan afdol teman-teman ya, kalau kita tidak dengar cerita dari pemakai ya. Jadi seperti yang MC tadi katakan ya, yang tadi MC ceritakan ya kepada teman-teman semua, bahwa saya ini setelah saya merasakan manfaat dari TR90 ini, saya itu begitu happy banget teman-teman ya. Jadi istilahnya kalau yang namanya saya ketemu dengan teman-teman saya di mana saja ya, di tempat reuni ya, tempat di mana saja, semua pasti senang dengan bentuk tubuh saya gitu ya. Dan saya juga tergerak sebenarnya teman-teman ketika saya merasakan manfaat dari TR90 ini ya, baik dalam tubuh saya, kemudian pola makan saya yang paling baru nih teman-teman ya, saya udah lama enggak ketemu sama teman saya. Waktu saya ngelayat ya, suami teman saya itu. Nah, ada satu teman yang bilang, "Fon, udah lama enggak ketemu kok tambah lama tambah cantik." Wah, seneng nggak teman-teman? Seneng. Sehingga makanya karena saking saya ini senang sekali ya, saya juga pingin teman saya ini, saya kalau melihat teman-teman atau keluarga ya yang ada di sekitar saya itu juga struggle dengan berat badannya ya, dengan kondisi fisiknya. Saya ini kepingin teman-teman membantu mereka. Nah, share berikut ini itu adalah teman saya, teman main bulu tangkis saya teman-teman ya. Nah, saya tunjukkan aja langsung, beliau hari ini tidak bisa live, tapi semoga dari sharing dari video rekaman beliau bisa membantu teman-teman ya. Kita lihat aja dulu. Nah, ini dia. Wah, keren apa enggak nih? Keren apa keren teman-teman ya? Jadi saya ini kalau dari foto ini ya teman-teman ya, saya ini juga kaget loh teman-teman ya. Bener, pada waktu saya tuh enggak nyangka, saya kan enggak pernah tahu dia waktu buka baju ya. Kita waktu bulu tangkis ya main bulu tangkis biasa aja, tapi ketika saya foto before itu saya kaget. Loh, perutnya kok kayak seperti orang hamil ya gitu loh. Jadi kalau dulu saya pernah lihat ada sebuah testimoni, itu perutnya tuh gede gitu ya, hamil, kayak orang hamil. Saya sampai mikir-mikir ini bener tak orang hamil, orang perut buncit aja ya, bukan hamil tak gitu kan ya. Tapi ternyata saya tuh berkesempatan melihat sendiri teman saya sampai foto tuh sampai agak geredek teman-teman. Kok bisa ya ada perut kayak gini ya? Kok bisa ya gitu loh teman-teman ya. Dan teman-teman tahu, sebenarnya ini saya bilang H90 ya. Sayang sekali saya nggak tunjukkan fotonya dia waktu 2 minggu. Saya tuh sempat gredek teman-teman ketika foto 2 minggu, itu saya tuh kaget juga karena apa? Dalam waktu 2 minggu perutnya tuh bisa hilang loh teman-teman. Nggak tahu hilangnya kemana. Saya sampai gila, gila, gila gitu. Saya sendiri juga sampai amazing dengan ini gitu loh. Ya, sekarang kita lihat di sini ya, beratnya turun 11 kilo, body fat-nya turun 6 kilo, visceral fat-nya turun 3 lapis, ototnya naik teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, otot naik ini bisa kelihatan loh teman-teman ya, di area lengannya ini teman-teman lihat ini ya, lengannya ini segini ya. Setelah ini kan loh, setelah program teman-teman lihat ini ya, ototnya naik loh teman-teman ya. Yang di area perut ini sudah mulai ada kayak garis-garis gitu ya. Luar biasa. Tingkat perutnya turun 14 cm. Body goal-nya tercapai, stamina-nya meningkat, pola makannya membaik, baju lamanya bisa dipakai lagi ya. Kita dengarkan sama-sama sharing beliau. Oke? Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuni, usia saya 45 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga dan Maaf. dikaruniai 2 anak laki-laki yang lucu dan cakep-cakep. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan satu testimoni ini untuk program diet saya. Saya sebelumnya pernah berusaha untuk diet dengan cara olahraga, jaga makan, tapi semua itu nggak berhasil. Bisa turun tapi cepat naik lagi, naik turun, nggak menemukan tubuh yang ideal dan berat badan yang saya inginkan. Setelah saya mengenal TR90, produk ini menurut saya bolehlah, karena saya merasakan hasilnya yang saya inginkan. Berat badan saya jadi turun, saya mendapatkan tubuh yang sehat, yang bagus, sesuai yang saya inginkan. Saya menggunakan TR90 ini, program ini selama 3 bulan, dan selama 3 bulan itu saya bisa menjaga makan saya dengan baik.
dan makan makanan mana yang harus saya makan. Karena apa? Mindset saya makan itu bisa, yang dulunya saya makan itu ugal-ugalan, makan nasi selalu tambah, itu saya alami sendiri memang. Saya makan nasi itu, saya nasi banyak, berat badan saya naik, perut saya buncit, muka saya cabi, selalu saya makan itu kalau nggak tambah 2 kali itu nggak mungkin. Bahkan makanan teman kadang nasi itu saya ambil. Karena apa? Ya memang nggak ada ini ya, saya loss. Padahal saya olahraga tapi nggak bisa juga. Tapi setelah saya pakai nanti oke lah. Saya lebih bisa mindset saya, pikiran saya itu, jaga makan saya itu bisa terjaga, termanage. Dan sekarang berat badan saya yang tadi 73 sekarang ini di hari ini bisa mencapai 62. Begitu, wow, amazing. Banyak kali. Dan yang baju yang lama-lama saya dulu tuh nggak bisa kepake, itu sekarang sudah bisa kepake. Dan itu pun longgar. Tidak hanya body kita yang bagus, tapi kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Yang biasa saya loyo, pakai TNMT itu saya udah kayak energi. Padahal capek apapun saya bisa energi. Tapi ya nggak tahu itu macam obat ajaib kayaknya. Obat atau suplemen ajaib buat saya. Benar-benar saya belum pernah merasakan diet seperti saya menggunakan TNMT. Ini yang saya rasakan. Ya, bagi teman-teman yang menjalankan program diet TNMT, menurut saya lanjutkan terus perjuangan kalian. Semangat. Terima kasih. Ya, gimana teman-teman? Keren ya teman-teman ya. Jadi apa yang Nuni ini rasakan ya, itu juga menjadi sebuah kebahagiaan buat saya ya. Saya merasa bahagia ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Sekarang kita lihat teman-teman ya, dari cerita Nuni tadi ya. Jadi si Nuni ini kan juga rajin bulu tangkis, dia tiap hari itu olahraga loh teman-teman ya. Jadi kenapa hasilnya beliau ini juga cukup bagus karena dia orangnya konsisten. Setiap pagi itu dia nggak pernah nggak jalan pagi ya 30 menit itu cepat. Tetapi ini sebenarnya kebiasaannya dia sudah lama, dia sudah lakukan itu. Jadi dia sudah lakukan yang namanya jalan pagi, olahraga bulu tangkis seminggu berapa kali ya. Nah, tetapi ternyata dia juga mencoba untuk mengatur makannya ya, tetapi tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan ya, pada saat kita ingin membekal, pada saat kita mau membandingkan program TR90 dengan program di luar sana, kita harus amati beberapa variabel penting di dalam pengelolaan berat badan, yaitu yang pertama pengendalian nafsu makannya. Nah, kemudian penurunannya. Penurunannya ini apa yang diturun, yang turun itu apanya ya. Kemudian visceral fatnya bagaimana? Kemudian massa ototnya bagaimana? Jadi 3 aspek itu penting sekali teman-teman untuk teman-teman perhatikan ya. Untuk yang lainnya adalah yang juga menunjang ya uji klinisnya dan efek sampingnya. Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya untuk TR90 ya, apakah TR90 mengendalikan nafsu makan? Tentu saja ya. Kita bisa lihat di jam start ya, dikontrol ya. Kemudian penurunannya apa yang turun? Lemak. Ya. Tetapi kalau ini ya program-program yang lainnya yang H ini ya, dia tidak mengendalikan nafsu makan ya. TR45 ini apa teman-teman ya? TR nanti yang digunakan separuh ya. Separuh itu apakah mengendalikan nafsu makan? Oh iya ya. Diet mayo. Apakah mengendalikan nafsu makan? Tidak ya. Kalau olahraga, nah ini dia teman-teman ya, biasanya orang-orang rata-rata. Nah, yang habis jalan pagi, habis olahraga ya teman-teman mungkin bisa sering lihat teman-temannya komunitas-komunitas itu ya. Biasanya habis olahraga apa yang dilakukan? Makan bersama. Jadi semakin nafsunya semakin tinggi ya. Kemudian untuk skip makan ya atau intermittent fasting, apakah dia mengendalikan nafsu makan? Enggak dikendalikan ya teman-teman ya. Kemudian pada saat penurunan, mengalami penurunan. Nah, yang turun itu apa? Kalau TR nanti yang turun adalah lemak. Kita lihat melewat jam start TR lewat kompleks itu lemak kita akan diturunkan. Kemudian kalau ini ya yang H ini ya, itu cara kerjanya seperti apa? Dia detox kolon ya. Yang keluar apa teman-teman? Air dan otot. Ini yang paling berbahaya karena ototnya juga ikut turun ya. Kemudian sehingga enggak kaget ya, ada teman saya itu ikut ya. Kemudian mungkin juga nge-gym-nya nggak tepat atau gimana, terlalu tidak dampingin oleh profesional trainer ya, sehingga mengalami apa teman-teman, keretakan tulang ya, dan akhirnya ya sedih ya teman-teman ya. Kemudian diet mayo, apa itu yang keluar, yang turun? Airnya ya. Olahraga, apakah bisa turun lemaknya?
Oh bisa, kalau dibantu personal trainer. Nah kalau olahraganya cuman asal-asalan, cuman jalan, ya jalan pagi, apa namanya, terus habis itu pulang ngemil ya, bisa nggak turun lemaknya? Nggak bisa ya. Kemudian pada waktu kita intermittent fasting, sebenarnya apa yang kita turun berat badan turun memang, tapi apa yang turun teman-teman? Masih ingat ya, berat badan kita itu ada tulang, air, lemak, otot, ya. Yang turun apa? Kalau intermittent fasting, ototnya ikut turun. Ya. Kemudian untuk visceral fat-nya, untuk visceral fat ini, kalau apakah turun? Turun kalau ETR ya. Kalau yang H, visceral fat nggak turun loh teman-teman ya. Kemudian TR45 turun ya. Diet mayo turun nggak? Enggak. Olahraga bisa turun? Bisa kalau didampingin personal trainer ya. Untuk intermittent fasting bisa turun nggak? Nggak bisa turun ya. Nah ini kita ngomong otot ya. Kalau otot TR nanti jelas bisa. Kalau H dia ototnya malah turun ya. TR45 bisa naik ya. Diet mayo tidak, olahraga bisa naik kalau dengan personal trainer ya. Intermittent fasting ototnya bakal turun. Uji klinisnya it's lock TR nanti terdaftar lengkap. H tidak ada. TR45 ada, diet mayo tidak ada, yang lainnya tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ya, efek sampingnya apa? Kalau TR nanti efek sampingnya apa? Ada loh teman-teman, ini salah kali ya. Efek sampingnya adalah semakin suka foto seperti saya, ya. Dan juga teman-teman yang lain pasti upload sana sini ya. Nah, untuk H ada efek sampingnya teman-teman ya, tangannya bisa bengkak, bisa mual, bisa muntah. Kalau TR-nya TR45 dipakai separuh aja, hasilnya tidak maksimal, tetot 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 ya. Untuk diet mayo bisa lemes, berujung pada kematian. Olahraga nafsu makannya bisa meningkat ya. Nah, kemudian IF, kalau IF stres dan bisa rebound. Kenapa? Karena orang tidak bisa bertahan lama ya. Nah, jadi kalau saya bisa simpulkan teman-teman, apa bedanya TR90 dengan diet pada umumnya? Nah, pada saat diet pada umumnya berat badan turun, tetapi seiring dengan itu otot ikut turun, metabolisme turun, ya lemaknya dengan metabolisme semakin ikut turun, akhirnya lemak jadi naik, mudah rebound karena massa otot ikut berkurang. Sedangkan dengan Transform with ST ya, kenapa Transform with ST ya, TR90 harus dengan Transform with ST. Karena TR90 bersama Transform with ST pasti ada hasilnya. Jos ya. Yang namanya otot akan meningkat, metabolisme meningkat, lemak akan terbakar sehingga ketika berat badan turun, lemaknya turun dan tidak rebound. Keren apa keren teman-teman? Keren atau keren? Jadi menurut teman-teman, apakah TR90 is the best? Ayo saya minta responnya di sini. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Responnya. Kok nggak ada ya? Sepi ya? Siapa nih? Siapa nih? Oke, benar ya the best ya. The best atau the best? Ya, apakah TR nanti is the best? Yes, TR nanti is the best. TR nanti is the best. Kalau teman-teman sekarang tahu semuanya ya bahwa TR nanti is the best. Nah, ini nih. Nah, ada satu, kalau teman-teman sudah tahu yang namanya TR90 is the best. TR90 ada satu-satunya solusi untuk keluarga kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman dan orang-orang yang kita jumpai di sana yang sedang mencari solusi. Teman-teman, saya bacakan quote ini ya. Mereka penting, tapi sering diabaikan. Mereka berharga, tapi tak bisa dipamerkan. Mereka baru terasa dibutuhkan ketika kita ditinggalkan. Mereka adalah kesehatan dan waktu. Saya yakin ya, teman-teman di sini beberapa sudah bertransformasi. Mungkin beberapa sedang di dalam proses. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya, masih ragu-ragu. Teman-teman, untuk kita semua yang sudah merasakan manfaat ini. Teman-teman tahu ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya,
tingkat obesitas di luar sana semakin hari semakin meningkat. Tidak hanya terjadi pada orang-orang tua, tetapi sejak anak-anak masih kecil ya sampai tua itu lengkap teman-teman ya. Penyakit semakin hari semakin menjadi-jadi ya. Bahkan saya yakin nggak cuma teman saya yang mengalami masalah stroke ya, penyakit berat di dalam keluarganya. Jangan sekedar hanya mikir stroke atau jantung teman-teman ya. Berapa banyak teman-teman kita di luar sana ya yang juga mengalami hipertensi, kolesterol, ya sakit tumit, sakit lutut, yang mengalami berbagai macam penyakit itu banyak sekali teman-teman. Ya, kalau hari ini mereka itu mencari cara, dan kita itu memegang kuncinya. Kalau saya boleh pinjam istilah dari Cik Felicia ya, kita di sini bukan berjualan. Kita di sini adalah agen perubahan, teman-teman. Mau enggak? Kita itu sekali lagi sharing kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita ya, jangan takut ditolak ya teman-teman ya. Kita membawakan kabar baik, kabar sukacita untuk akhir tahun 2024 supaya mereka bisa punya harapan yang baik di tahun 2025. Mau teman-teman? Karena kita yakin TR90 is the best. Sekian sesi saya hari ini. Bersama kita sukses, setelah sukses kita tetap bersama. Saya kembalikan pada MC kita, Imelda.